Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan YouTube? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan tentang perkembangan tabu lampot jeruk nipis saya. Yang kawan-kawan bisa lihat hari ini alhamdulillah perkembangannya cukup bagus ya. Bunganya ini padat sekali. Jadi kali ini saya akan berikan tips bagaimana caranya supaya tabu lampot itu kita bisa berbuah sepanjang tahun ya. Jadi tipsnya sebenarnya simpel-simpel aja, nggak ribet ya. Kita biasanya, kalau saya tuh yang biasa saya lakukan adalah ini, kita harus berikan nutrisi yang cukup pada media tanam kita ya. Ini salah satu unsur yang penting sekali, karena apapun yang kita tanam kalau misalnya nutrisinya atau makanannya kurang, juga pasti pertumbuhannya tidak maksimal. Yang lewat sudah saya jelaskan bahwa di video saya yang lalu ya, saya udah jelaskan juga, ada beberapa video saya dan membahas tentang tabu lampot jeruk nipis. Itu nutrisinya itu, kalau saya itu misalnya hari ini kita kasih NPK, maka nanti tanggal 1 di bulan berikutnya itu nanti kita kasih tambahan yang lain. Boleh misalnya micin, atau misalnya kita kasih kotoran hewan atau kompos ya. Jadi supaya apa? Nutrisinya tetap tercukupi, sehingga kita harapkan setiap tahun itu sepanjang tahun itu akan tetap berbuah. Nah, seperti ini. Ini kemarin tuh walaupun memang sempat agak buahnya sedikit, salah satu faktornya itu karena di sini musim panas ya, cuacanya cukup ekstrim, jadi kebutuhan airnya itu kurang sekali. Jadi saya pun agak jarang nyiram, sehingga pertumbuhan bunganya kurang bagus. Jadi ini sudah ada 3 hari ini hujan, alhamdulillah ini jadinya buahnya cukup rame ya. Juga ada walaupun masih kecil pohonnya. Ini buah-buah yang lama. Oke. Ya, jadi kita hari ini saya kasih tipsnya itu kita mau tambahkan. Jadi kita nggak kasih pupuk NPK. Kali ini kita mau tambahkan ini kotoran hewan. Ini saya pakai kotoran lembu ya. Jadi ini kawan-kawan, kalau kotoran lembu jangan lupa ya, kalau misalnya kita gunakan kotoran hewan, diamkan dulu 2 atau 3 bulan lah, amannya 3 bulan aja baru bisa kita gunakan. Jangan begitu keluar kotorannya kita pakai, ini nanti merusak tanaman, jadi tanamannya bisa mati ya. Tanaman apapun itu kata orang bilang biasanya panas jadinya ya, kotoran hewan itu panas sehingga merusak dari tanaman kita. Jadi kali ini kita akan berikan nutrisi tambahannya itu adalah kotoran hewan. Jadi kita letakkan aja seperti ini di atas. Jadi ini pun nggak usah terlalu banyak ya, secukupnya aja. Dah, itu cukup. Karena nanti disiram air, nanti mudah-mudahan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam kotoran hewan ini nanti bisa terserap ke bawah. Oke, ini juga kita berikan. Ini juga cukup padat ya, kalian bisa lihat nih. Ini rame. Ini walaupun misalnya ini masih kecil sekali ya, jadi kelihatannya seperti bonsai. Ini jeruk nipis juga, kalian bisa lihat jeruk nipis. Dan ini salah satu faktornya ya, karena hujan tadi ini hampir seluruh jeruk nipis saya itu lagi berbunga semua. Oke, udah. Nih kalian bisa lihat itu, ini juga. Nah, ini sudah bunganya juga udah nih, kalian bisa lihat. Ini bunga lagi di atas juga ini ada. Ya, ini bahkan di sini ini pucuk-pucuk muda ini juga udah berbunga. Di sini cukup padat lah. Ya. Jadi itu kan kawan ya. Jadi kalau di tabu lampot itu ya mesti rajin lah kita. Kalau saya biasanya setiap awal bulan itu kita kasih tambahan nutrisi lah ya kan kawan. Kalau nggak mau repot ya pakai pupuk aja, pupuk NPK ya misalnya. Tapi memang kalau kita terus-terusan pakai pupuk kimia ini, kita khawatirnya kurang bagus ya, apalagi untuk kesehatan kurang bagus ya. Usahakanlah yang alami ya, seperti ini aja, karena nggak terlalu nggak terlalu, yang kita kasih juga nggak terlalu banyak ya. Saya pikir saya segini aja biasanya sudah cukup gitu. Oke, nanti kita lihat di sana lagi, situ masih ada
tabu lampot jeruk nipis ya. Ini bukan kan bisa lihat tuh rame juga nih. Ini kemarin jadi salah satu yang faktor utamanya juga kawan-kawan harus rajin pangkas. Ini kemarin tuh baru saya pangkasin ya, jadi begitu dipangkasin sudah muncul tunas-tunas yang baru. Jadi kita harap nanti begitu dia sudah mulai agak tua tunas baru, nanti bakal muncul lagi bunga-bunga baru, jadi tambah rame. Ini juga kawan-kawan lihat, ini juga bunganya juga udah rame ya. Ini kita kasih juga nutrisi. Ini kayaknya nanti medianya perlu dikurangi karena ini kayaknya sudah terlalu banyak ya. Nah ini tuh kawan-kawan bisa lihat juga nih rame juga. Ini kita kasih lagi. Jadi kalau saya sebenarnya suka ya, senang lihat kalau berbuah seperti ini, apalagi di tabu lampot. Makanya hampir banyak sekali saya nanam jeruk nipis itu di dalam pot ya. Jadi kita pun lebih mudah ngasih nutrisinya, kasih seperti ini aja udah beres gitu. Itu coba kita lihat lagi di sini juga. Ini juga tumbuh. Ini kan bisa lihat nih keluar lagi bunga, walaupun memang belum begitu banyak ya. Ini keluar lagi. Kita lihat lagi tanaman yang lain. Kalau ini belum ada ya, ini masih buah yang lama. Yang lama. Oh ini sudah ada. Kalau yang ini kondisinya agak semak ya. Ini itu ada. Ini juga rame juga. Kemudian kita bisa lihat tuh ada ulatnya. Ini kalau ada ulat seperti ini kan bukan ulat bulu, jadi nggak gatal. Jadi kawan-kawan kalau misalnya ada ketemu dipicit aja gini nggak masalah ya. Jadi nggak bahaya ke tangan. Lihat lagi di situ. Oh ini kita lihat. Nah itu, ini agak kering kerontang ya. Kita lihat, ambil bawa sini. Nah ini kemarin sempat hampir mau mati karena nggak disiram-siram. Daunnya pada rontok semua. Jadi kemarin tuh udah mau pada rontok, saya potongi ya, saya pangkasi, saya biarin aja. Ternyata begitu kena hujan 3 hari terus-terusan nih malah keluar buahnya ya. Jadi salah satu saya sebut lagi, kalau kita mau tabu lampotnya bagus, hasilnya bagus ya, kita wajib pilih kualitas bibit yang bagus ya. Jangan sembarangan pilih bibit, karena kalau kita sembarangan nanti kita kecewa, bisa berapa tahun nggak buah-buah kan, capek kita merawatnya juga, hasilnya nggak ada. Mending kita beli bibit yang harganya ya agak lebih tinggi lah mungkin dari harga pasaran, tapi kualitasnya bagus ya. Kan bisa lihat ini daunnya ada daun baru, daun lama sudah rontok semua. Jadi sudah muncul lagi bunga-bunga yang baru. Apalagi ya untuk tipsnya, saya biasanya itu aja sih ya. Jadi biasanya begitu nutrisinya kita kasih, kita cukupi, kemudian jangan lupa untuk kita pangkas ya. Kalau kita pangkas itu mudah-mudahan nanti muncul tunas-tunas baru, sehingga kita harapkan nanti dari situ bakal muncul bunga-bunga yang baru. Ini belum ada yang baru. Ini kalau yang ini kemarin sudah muncul ya bunga baru, dan ini tinggal pembesaran aja, sudah muncul bakal buah dan tinggal pembesarannya aja. Kita lihat di sana. Kalau yang ini belum ada, si buah yang lama. Ini ada. Nah ini ada bunga
baru. Nah, ini juga sama, ini kayaknya perlu dikasih nutrisi, kayaknya kurang sehat apanya pertumbuhannya. Ya itu aja kawan-kawan kali ini ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan masukan. Saya berharap kawan-kawan bisa like video ini dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.